You keep making faces that I don't wanna see. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa dengan kami kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini trending di sosial media. Oke, langsung saja kita ke fenomena yang pertama. Check it out. Berita yang pertama tentang seorang selebgram atau influencer terkenal, Rachel Fenya, yang dikabarkan kabur dari karantina sehabis pulang dari luar negeri. Rachel Fenya disebut hanya menjalani karantina selama 3 kali 24 jam di Wisma Atlet, yang seharusnya untuk warga Indonesia ketentuan habis pulang dari luar negeri adalah 8 kali 24 jam. Terungkapnya hal ini bermula dari komentar salah satu seorang di Instagram, kemudian komentarnya tersebut diunggah lagi oleh sebuah akun. Pengguna akun tersebut mengklaim bahwa dirinya adalah seorang petugas administrasi yang memasukkan data Rachel Fenya ketika menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Pademangan. Dia mengungkapkan tentang kekesalannya terhadap Rachel Fenya, kenapa dia bisa dengan mudahnya lolos karantina, sedangkan seorang TKW yang sudah berumur harus tetap menjalani karantina selama 8 kali 24 jam. Berawal dari unggahan akun tersebut, sekarang berita tentang kaburnya seorang selebgram tersebut sudah viral di media sosial. Seorang selebgram tersebut dikecam oleh masyarakat karena mempunyai privilege, padahal perilakunya tersebut sangat membahayakan dan beresiko tinggi bagi masyarakat. Dan terdapat kabar bahwa kaburnya dia dari Wisma Atlet itu juga dibantu oleh seorang TNI yang sekarang akan memperoleh sanksi. Dan untuk dia sendiri, Rachel Fenya juga akan diberikan sanksi karena telah melanggar peraturan pemerintah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Rachel Fenya mengaku kabur dari karantina dengan alasan bahwa dia ingin bertemu dengan anak-anaknya. Namun dia sendiri juga menyadari bahwa alasannya kurang tepat. Rachel Fenya mengaku bersalah dan meminta maaf atas tindakannya. Namun tindakannya tersebut tidak mudah untuk dilupakan dan harus ditindaklanjuti secara hukum. Sampai saat ini dia mendapatkan banyak kritik dan hujatan dari tokoh publik, menteri, artis papan atas, dan terutama netizen Indonesia. Next, ke fenomena kedua. Untuk fenomena yang kedua ini merupakan sebuah kasus yang menimpa seorang komika yang bernama Coki Pardede. Coki Pardede terjerat sebuah kasus penggunaan narkotika dan obat terlarang berupa sabu-sabu. Komika Coki Pardede kini tengah menghadapi urusan hukum usai kedapatan mengkonsumsi sabu dan ditangkap polisi pada Rabu tanggal 1 bulan 9 lalu. Sat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota menangkap komika Coki Pardede pada Rabu malam. Kasat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota AKBP Pratomo Widodo mengatakan Coki ditangkap di perumahan di daerah Pagedangan Kota Tangerang. Ketika ditangkap, Coki disebut masih dalam pengaruh sabu. Selain Coki, dalam kasus ini polisi juga menangkap seorang perempuan berinisial WLI yang merupakan seorang penyuplai sabu. Dari hasil tes urin, keduanya dinyatakan positif amfetamin dan metamfetamin. Penangkapan Coki merupakan hasil pengembangan dari informasi masyarakat. Dari informasi itu dilakukan penyelidikan hingga ditemukan seorang kurir yang kemudian mengarah kepada Coki. Coki Pardede akhirnya menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Putusan rehabilitasi diberikan karena Coki dinilai sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Kepada Satuan Narkoba Polrestro Tangerang Kota AKBP Pratomo Widodo mengatakan rehabilitasi tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan yang diajukan oleh pihak Coki. Kasus ini merupakan kasus fenomena kedua yang sangat Oke, lanjut ke kasus media ketiga tentang seorang YouTuber Baim Wong tengah menjadi sorotan usai beredar video menegur seorang kakek bernama Kakek Suhut yang mengikuti dirinya saat pulang. Namun,
Saat sampai di depan gerbang rumah, ia menyadari ternyata seorang kakek tersebut masih mengikutinya. Setelah berhenti, Mbak Im Wong kemudian menghampiri kakek itu dan berniat untuk menanyakan maksud dari kakek itu mengikutinya. Dalam video yang saya lihat, tidak terlalu jelas alasan yang diucapkan kakek tersebut. Namun terdengar Mbak Im kemudian menegur kakek yang mengendarai motor karena meminta uang. Tak berhenti sampai di situ, Mbak Im kembali menegur sikap kakek surut yang mengikuti untuk menawarkan barang yang dijual. Setelah menegur dan pergi meninggalkan kakek itu, Mbak Im mengeluarkan uang dan membagikannya kepada beberapa ojol yang berada di dekatnya dan warung di sekitarnya. Sikap Mbak Im yang tak ingin membiasakan orang meminta-minta uang itu lantas membuat sorotan netizen hingga menuai pro dan kontra. Saya di sini akan membahas salah satu kasus dugaan pelecehan seksual yang sempat ramai di Twitter oleh seorang konten kreator dan mantan penyiar radio Hard Rock FM Jakarta, yaitu Gofar Hilman. Kasus ini bermula ketika akun Twitter yang bernama Queen Jojo membuat tweet tentang pelecehan seksual, diduga pelecehan seksual yang dialaminya oleh Gofar Hilman. Kejadian ini bermula di tahun 2018, tepatnya di Malang, pada saat sebuah acara mengundang salah satu bintang tamunya adalah Gofar. Dan pada saat itu akun Queen Jojo juga hadir di acara tersebut. Pada penghujung acara ia ke depan untuk kebutuhan Instastory bersama Gofar Hilman, dan di situ ia dirangkul dan mengaku mendapat pelecehan seksual oleh Gofar. Dan setelah ramai di Twitter, Gofar Hilman langsung membantah tidak melakukannya. Tim dari Gofar mencoba berkomunikasi dengan pihak terkait, tetapi pihak terkait memberikan kontak langsung ke kuasa hukum dan tim pendampingnya. Mereka enggan berkomunikasi dengan tim Gofar dan berencana langsung membawa kasus ini ke jalur hukum. Gofar sendiri sangat siap ketika menghadapi persoalan ini dibawa ke jalur hukum karena ia mengaku tidak melakukannya. Dan sampai sekarang kasus ini belum ada kelanjutannya atau tidak jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Gofar sendiri mengaku mengalami kerugian berupa materi dan secara mental karena ia tidak melakukannya, seakan-akan ia dituduh atau pencemaran nama baik lah. Sekian dari kasus yang saya paparkan. Terima kasih. Di sini saya akan mengaitkan 4 fenomena-fenomena yang terjadi di sosial media seperti yang telah dibahas oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu teori penilaian sosial. Teori ini berfokus pada bagaimana kita membuat penilaian mengenai pernyataan yang kita dengar. Yang kedua, teori media baru merupakan jenis komunikasi yang menggunakan teknologi digital, misalnya seperti sosial media dan penggunaan internet sebagai medianya, dan penyebarannya sangat cepat. Teori yang ketiga yaitu teori penggabungan informasi. Pendekatan informasi bagi pelaku komunikasi berpusat pada cara kita mengakumulasi dan mengatur informasi tentang semua orang, objek, situasi, dan gagasan yang membentuk sikap atau kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang positif atau negatif terhadap beberapa objek. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada tutur kata atau salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't like the way you talk to me.